Gue minasan, welcome back again with Mr. Rika di sini. One Piece chapter terbaru dari rilis. Jadi, with long again, it's time to react new chapter, okay? Let's go. Judul chapter 1155, The Rocks Pirate. Yap, sebuah bajak laut legendaris yang dari kedengarannya ya udah ngebuat kita semua bersemangat. Gimana enggak ya? Rocks Pirate dikenal memiliki kru yang sangat legendaris, dimana di era sebelumnya mereka juga yang menguasai lautan di bawah pimpinan orang bernama Rocks the Sebek. Para orang-orang kuat ini dikumpulin, tapi untuk alasan apa? Kalau kalian penasaran, monggo simak di Seriak, oke? And now masuk ke menu utama, di mana chapter masih melanjutkan apa yang terjadi sebelumnya. Loki yang bertemu dengan para manusia ya, akhirnya dia menjawab dua pertanyaan dari Rocks di chapter sebelumnya, Loki ngejawab pertama tempat ini adalah Elbaf dan ayahnya gak ada. Nah, ngedengar itu ya, Rocks gak marah begitu aja. Dia malah nyuruh Loki pulang terus bilang ke ayahnya kalau dia dalam kondisi kritis biar ayahnya cepat pulang. Gak tahu siapa yang ada di hadapannya ya, dan baru pertama kali bertemu manusia, Loki yang merasa lebih besar dan kuat ya, gak suka sama cara Rocks yang seolah nyuruh-nyuruh dia. Well, Loki sambil marah coba menyerang Rocks, alhasil Rocks bisa menang dengan mudah. Rocks diketahui sebagai seorang pengguna pedang yang kekuatannya disamain sama hempasan palu raksasa atau bola meriam. Kebayangkan orang-orang bakal diterbangin kayak gimana. Nah, kalau dilihat dari satu momen saat Rocks mau nyerang Loki ya, kok cara pegang pedang atau kuda-kudanya sekilas mirip Roger ya, Apa Roger dulunya diajarin sama Rocks juga? Sama. Apakah Rocks ini pemakan buah iblis apa gimana sampai-sampai bisa nerbangin orang pakai kekuatan pedangnya? Karena mungkin aja ya dia makan buah iblis Bomu Nomi yang makanya bisa nyiptain ledakan dengan sangat mudah. Tapi kita lupain hal itu ya. Kita geser dikit dulu ya. Karena orang ini pernah bertemu dengan Harald dulunya di referee beberapa tahun yang lalu ya. Makanya kita pun dikasih lihat Marijoa, tempat yang sungguh tidak asing. Menarik ya. Kalau biasanya suasana referee panas tuh perdebatan antara raja, ini malah ada info kalau 5 raja diculik. Dan sosok Im yang berada di ruangan berbunga dikasih lihat berbicara kalau penculikan itu gak bakal ngaruh untuknya. Secara mengejutkannya, di momen selanjutnya kita malah dikasih momen yang mungkin gak pernah kita bayangin sebelumnya, Karena Rock the Sebek dengan pistol di tangannya berhasil menyusup masuk ke flower room, ruangan bunga, tempat di mana Im Sama selalu berada. Di momen itu ya, Im Sama gak sendirian, Dia sedang berada bersama salah satu pengawalnya yang mirip sama Gungo. Nah, terus ya, seolah tahu kalau Sebek gak bisa berbuat apa-apa ya. Di sini, Rock the Sebek hanya meninggalkan pesan kalau dia akan kembali. Ya, orang sekuat Rocks, dia aja sadar di momen itu dia gak punya kesempatan, makanya meski udah dihadapkan dengan orang nomor 1 di dunia, Rock the Sebek memilih mundur. Kalau kita tarik ke belakang, bukankah kita akhirnya bisa ngerti kenapa Rocks berniat untuk menjadi raja dunia? Ya, karena dia sudah mengetahui semuanya, dan gak hanya mengetahui ya, Rocks ngerasa dia punya kekuatan untuk bisa mendapatkan itu semua. Terus kata-kata terakhir yang berpesan dia akan kembali ya. Entah kenapa Mr. King ngerasa merinding, Kalau ternyata sejak awal tujuan Rocks tuh emang bakal balik tuh itu ya melalui anaknya, bukan melalui dirinya. Mungkinkah semua ini dia rencanakan sejauh itu? Sayangnya momen masih harus berlanjut, karena bukan itu satu-satunya momen yang terjadi di Marijoa saat itu. Ya, kemunculan sosok raksasa yang sangat besar menyita perhatian para Tenryubito, dan mereka semua ingin menjadikan dia sebagai budaknya. Nah, Harel yang polos gak mengetahui hal itu ya, dan mencoba kabur sambil terbakar. Bahkan sebenarnya kaburnya Harel ya karena dia dikira sebagai penculik 5 raja. Nah, saat mencoba kabur ya, seolah takdir ya, Harald dan Rock the Sebek pun bertemu. Tanpa ada salam, tanpa ada perkataan terlebih dahulu, karena Harald tahu ya, dia jengkel gara-gara ada orang yang menjadikan kambing hitam bagi dirinya. Di situ ya, kita tahu ada bentrokan yang sangat gila. Keduanya sama-sama punya haki raja. Nah, sebuah benturan bikin orang-orang di sekitar mereka terbang menjauh. Bahkan kalau kita lihat manganya 5 km, Pak. Pokoknya lenyap kabel lah ya. Terus di momen itu juga mereka berdua mulai mengetahui satu sama lainnya, dan keduanya saling menolong untuk kabur dari sono. Harald dikasih tahu arah ke Elbaf, sedangkan Rocks ya ikut kabur di atas tubuhnya. Sejak pertemuan pertama itu ya, Rocks emang menaruh minat pada Harald dan bilang kalau dia bisa selamat, mari kita bertemu lagi. Tentunya ya, ini jelas ditolak sama Harald karena you know lah ya. Ya, Harald gak mau terikat sama kriminal.
Terus selain peristiwa referee hari itu ya, ada peristiwa lainnya ya, dengan tewasnya satu admiral karena ulah dari Sebek. Dan sejak saat itu ya, Rock the Sebek memiliki nilai buruan yang sangat besar. Kita ditunjukkan bounty posternya, tapi kita gak melihat bounty-nya berapa. Terus seiring berjalannya waktu, Rox terus menyerang dan mencuri dari pemerintahan dunia. Sampai ke titik dia pun ikut menargetkan para bajak laut, dan Rox ternyata sedang memainkan game The Region. Dimana, seperti yang kita tahu ya, ini adalah sebuah tradisi untuk saling mencuri kru. Dan seperti itulah cikal bakal dari Rox Pirate Track, karena Rox ya mengumpulkan orang-orangnya melalui permainan itu. Dan baru bermodalkan beberapa orang, Rox bersama anggota yang udah dia dapatin akhirnya berlayar ke Elbaf. Tujuannya ya ternyata untuk mencoba merekrut Harald dan ikut bersamanya. Nah di sini ya, Harald tentu menolak. Dia gak mau mengubah begitu saja apa yang udah dia jalanin. Mau sekeras apapun ajakan dari Rox, Harald tetap gak mau. Di momen itu bukannya Harald yang tergerak untuk bergabung, Loki malah seolah mendapatkan semangat dalam hidupnya saat melihat ayahnya diajak oleh Rox. Momen ini yang kelak jadi alasan mengapa Loki mengidolakan Rox pada akhirnya Well, Harald di momen itu lebih bingung kenapa orang-orang malah mau mengikuti Rox. Tapi Sigi yang pertama buka suara kalau mereka tuh gak bener-bener ngikutin Rox penuh hati. Emang ya, bajak lain itu diciptakan kayak pada punya tujuannya masing-masing Maksud misalnya itu bukan tujuan pribadinya ya, tapi lebih ke ketujuan kelompoknya tuh gak ada. Dan gak ada salahnya sih gak ngehargain satu sama lain juga. Makanya mau Rox kalah, mau Rox mati pun mereka gak masalah. Stasi aja bilang kalau yang ngebuat tertarik tuh tujuan dari Rox sendiri. Belum lagi ada sosok baru yang ternyata dikenali namanya Don Marlon. Kalau dari penampilannya sih ngingetin kita sama BG ya. Kalau mendiang kakek Shiroge kayaknya gak perlu terlalu dibahas Sedangkan Ochoku ya penampilannya malah ngingetin kita semua sama Karibo. Terakhir ada Ganzui. Mereka semua pada akhirnya emang seolah ngomongin kalau uang tuh jadi tujuan mereka masing-masing. Dan cara mendapatkan uangnya saat itu ya adalah dengan menguasai pulau Hachinosu, karena di pulau itu katanya ada sesuatu yang tersimpan, yaitu Maswa. Dan emang gila sih. Ya sayangnya Rox harus pulang tanpa membawa Harald. Meski tujuannya adalah menjadi raja dunia, tapi Harald gak memiliki minat untuk berada di bawah penjahat kayak Rock the Sebek. Terus ya 4 tahun berlalu dan Harald tetap teguh menolak ajakan dari Rox. Sampai akhirnya bajak laut Rox resmi dibentuk dan memulai pelayaran pertama mereka. Wow, ini gila sih. Apakah bakal dilanjut sama Godfall Pak? Sebenarnya misalnya pengen bahas lebih dalam lagi, tapi di konten terpisah aja. Dan itu dia yang bisa misalkan bawain terkait first react kali ini. So, see you next time. Adi Sekari Melas, stay safe everyone. Salam Adi Media.